wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya juga selalu semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita akan membahas tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 4-6. Muatan IPS. Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia. Pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap penjajah melalui berbagai organisasi. Secara umum, pergerakan-pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah segala pengaruh dari dalam negeri Indonesia sendiri. Di antaranya, 1. Adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan, sehingga rakyat bangkit melawan penjajah karena ingin melepaskan diri dari penderitaan. Yang kedua, kenangan kejayaan masa lalu seperti zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang terkenal sangat kokoh dan kuat. Rakyat ingin membawa Indonesia menjadi negara yang kokoh dan kuat. 3. Lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan. Dengan adanya pemimpin pergerakan, perjuangan Indonesia, pergerakan nasional menjadi lebih jelas dan terarah. Yang keempat, adanya diskriminasi rasial, yaitu perlakuan yang berbeda, perlakuan membeda-bedakan ras, sehingga rakyat merasakan ketidakadilan, yang akhirnya memicu mereka bangkit berjuang melakukan pergerakan nasional untuk menuntut keadilan. Selanjutnya, faktor eksternal atau pengaruh dari luar Indonesia. Antara lain, 1. Timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia seperti nasionalisme, yaitu semangat kebangsaan, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Kedua, munculnya gerakan Turki Muda atau All Indian National Congress pada tahun 1885 dan Gandhisme, serta kebangkitan nasional di negara-negara Asia dan Afrika. Ketiga, adanya kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang pada tahun 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa Barat, termasuk Indonesia yang bangkit berjuang melawan para penjajah. Munculnya berbagai organisasi ini menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Secara umum, pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya sebagai berikut. Masa pergerakan nasional Indonesia ada 3. Yang pertama, masa kebangkitan nasional. Periode masa kebangkitan nasional sekitar tahun 1900-an. Sedangkan karakteristik atau ciri organisasi pada masa kebangkitan nasional adalah merupakan babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Sedangkan contoh organisasi yang muncul pada masa kebangkitan nasional adalah Organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, Indise Partis, dan Muhammadiyah. Budi Utomo adalah merupakan organisasi pertama yang muncul pada masa pergerakan nasional di Indonesia. Kemudian yang kedua, masa radikal. Periode masa radikal dimulai sekitar tahun 1920 sampai 1927. Adapun karakteristik atau ciri organisasi pada masa radikal adalah pergerakan politiknya menggunakan taktik non-kooperatif, yaitu lebih keras lagi berjuangnya melawan terhadap penjajah dengan sikap yang lebih keras lagi, mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan.
Contoh organisasi pada masa radikal ini adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketiga, masa moderat. Periode masa moderat ini sekitar tahun 1930-an. Sedangkan karakteristik ciri organisasi masa moderat adalah pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah, yang artinya lebih banyak dilakukan melalui diplomasi atau perundingan dan mengurangi kontak fisik seperti perang untuk mengurangi korban dari rakyat. Selain itu, pada masa moderat ini memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Contoh organisasi yang muncul pada masa moderat adalah Parindra dan Gerindo. Muatan PPKN. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Sumpah Pemuda II ini merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda I. Dan Kongres Sumpah Pemuda II menghasilkan sebuah sumpah persatuan, yaitu yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah foto-foto anggota PPPI yang merumuskan Sumpah Pemuda. Jadi, Sumpah Pemuda dirumuskan oleh anggota PPPI. Perhatikan teks Sumpah Pemuda berikut. Peristiwa Sumpah Pemuda ini memiliki makna atau dampak dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Antara lain, bahwa peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecah persatuan. Jadi kemajemukan, keberagaman itu dijadikan sebagai kekuatan bangsa Indonesia agar semakin kokoh. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Apa tugas dan tanggung jawab kita? Mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut. 1. Menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama. 2. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. 3. Tidak bersikap sombong kepada suku, ras, budaya, atau agama orang lain. 4. Tidak menghina suku, ras, budaya, atau agama orang lain. Serta turut mengembangkan dan melestarikan budaya daerah, misalnya dengan menonton pertunjukan wayang, berlatih tarian daerah, menonton pertunjukan-pertunjukan tradisional, dan lain-lain. Muatan bahasa Indonesia. Membuat pertanyaan teks narasi. Kita dapat menggali informasi teks narasi sejarah dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Pertanyaan teks yang baik dibuat menggunakan kata tanya 5W1H. Masih ingatkah kamu apa saja kata tanya tersebut dan fungsinya? Ayo, ingatlah kembali. Kata tanya 5W1H terdiri atas kata tanya W yang pertama, what atau apa. W kedua, who atau siapa. W ketiga, when atau kapan. W keempat, where, di mana. W kelima, why, mengapa. Dan 1, how, bagaimana. Menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah. Untuk menjelaskan kembali isi teks, kamu perlu membaca teks secara keseluruhan dengan seksama, dengan membaca intensif agar paham seluruh isi teks. Setelah itu, galilah informasi penting dari teks tersebut
dengan cara mengelompokkannya. Kelompokkan isi teks tersebut menggunakan kata tanya 5W 1H yang telah kamu pelajari sebelumnya. Kemudian, tuliskan kembali informasi tersebut ke dalam paragraf singkat menggunakan bahasamu. Ya, menggunakan bahasamu sendiri. Dan pastikan informasi yang kamu tuliskan sesuai dengan urutan peristiwa. Muatan SBDP. Ciri atau perbedaan lagu bertangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Berikut adalah tabel yang berisi ciri-ciri yang membedakan antara diatonis mayor dengan diatonis minor. Ciri-ciri diatonis mayor bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau 1, mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Pola interval ini maksudnya adalah jarak nada. Nada dasar do sama dengan C, sedangkan contoh lagu diatonis mayor adalah Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Indonesia Raya, Pelangi-Pelangi, Naik Delman, dan lain-lain. Sedangkan ciri-ciri diatonis minor bersifat sedih dan lembut, kurang semangat, diawali dengan nada la atau 6, mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Sekali lagi, pola interval adalah jarak nada. Nada dasar do sama dengan A, dan contoh lagu diatonis minor adalah lagu syukur, mengheningkan cipta, ambilkan bulan bu, Indonesia pusaka, gugur bunga, kasih ibu, dan lain-lain. Muatan IPA. Macam-macam perubahan wujud benda. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari perubahan wujud benda. Mari kita ingat-ingat kembali. Perhatikan tabel berikut. Di dalam tabel terdapat 6 peristiwa perubahan wujud benda. Yang pertama, peristiwa membeku. Membeku adalah perubahan benda cair menjadi benda padat. Contohnya, air menjadi es. Air yang dimasukkan ke freezer lama-lama akan mengeras menjadi es. Kemudian lelehan lilin dibiarkan menjadi dingin, lama-lama menjadi keras. Proses pembuatan puding. Seperti yang kita ketahui, puding ketika masih panas dalam bentuk cair. Tetapi kita biarkan didinginkan, lama-lama akan mengental dan mengeras. Kedua, mencair. Mencair adalah perubahan benda padat menjadi benda cair. Contoh dari peristiwa mencair adalah es yang di freezer kita keluarkan lalu dibiarkan begitu saja, lama-lama akan kembali mencair menjadi air biasa. Kemudian mentega dipanaskan jadi cair, lilin yang dibakar menjadi meleleh, dan lain-lain. 3. Menguap. Menguap adalah perubahan benda cair menjadi benda gas. Contoh dari menguap adalah evaporasi. Pakaian basah yang dijemur jadi kering, air yang direbus atau dididihkan. Kalau dilihat tutup pancinya, di atasnya banyak uap-uap air, dan lain-lain. Keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan benda gas menjadi benda cair. Ingat, mengembun dari benda gas menjadi benda cair. Contoh mengembun, bulir-bulir air pada daun atau embun di pagi hari. Padahal tidak hujan, tetapi daun ada embunnya. Kemudian dinding luar gelas jadi basah karena di dalam gelas ditaruh es. Kemudian awan jadi air hujan, dan lain-lain. 5. Menyublim. Menyublim adalah perubahan benda padat menjadi benda gas. Contoh dari menyublim, kamper atau kapur barus lama-lama habis. Es kering atau dry ice yang dibiarkan tanpa melalui mencair tetapi lama-lama habis, dan lain-lain. 6. Mengkristal. Mengkristal adalah perubahan benda gas menjadi benda padat. Contoh mengkristal adalah pada proses terjadinya salju. Kemudian lubang knalpot jadi hitam, terbentuknya bunga es di dinding freezer, dan lain-lain. Demikianlah macam-macam perubahan wujud benda dan contohnya. Kalian bisa untuk lebih memahami peristiwa perubahan wujud benda itu mengamati keadaan sekitar kalian di rumah sehari-hari ya. Silakan.
Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Ibu berharap semoga kalian sudah memahami pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.